Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman sekalian. Di sini kami dari tim UMKM Hello Mango, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi dan juga wawancara kami terhadap UMKM Hello Mango yang berlokasi di Jalan Raya Sakti. Sebelumnya perkenalkan, saya Rosa Amelia dengan NIM 2305111125. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Sagala dengan NIM 2305127306. Perkenalkan, nama saya Yunita Lestari dengan NIM 2305135707. Perkenalkan, nama saya Anastasia Bengaul dengan NIM 2305114707. Perkenalkan, nama saya Putri Ulya Mufidah dengan NIM 2305113102. Baik teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu kita pada kesempatan kali ini, langsung saja kita masuk pada presentasinya. Dan presentasi pertama akan disampaikan oleh rekan kami Putri Ayu Sagala. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan identitas usaha dari UMKM Hello Mango. UMKM Hello Mango itu merupakan usaha minuman dan makanan yang berbahan dasarkan buah yang segar yang berdiri pada tahun 2023. Usaha ini berlokasi di Jalan Raya Sakti Pekanbaru dan beroperasi setiap hari pada pukul 11 pagi hingga setengah 12 malam. Hello Mango itu telah mencantumkan label Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu mengenai aspek produk. Nah, untuk produk yang ditawarkan oleh Hello Mango ini meliputi smoothies drink, sop buah, kuah jus, dan salad buah creamy. Dan menu unggulan dari usaha ini yaitu mango smoothies, karena paling diminati oleh banyak konsumen. Dan untuk bahan baku utama dari produk ini yaitu buah segar alami dengan tambahan susu dan keju serta topping buah yang diberikan secara gratis. Dalam kegiatan produksinya, Hello Mango ini biasa dikelola oleh 2 hingga 3 karyawan pada seperti biasanya. Lalu peralatan yang biasa digunakan itu adalah seperti blender, chiller, maupun freezer. Lalu untuk kegiatan operasional pada biasanya, Mango ini memproduksi kapasitasnya maksimal hingga 80 cup per harinya. Lalu untuk sisa kulit buah itu biasa digunakan sebagai sampah limbah. Segmentasi pasar utama dari usaha Hello Mango ini adalah pelajar, mahasiswa, dan juga masyarakat umum dengan harga penjualan mulai dari Rp15.000 hingga Rp18.000. Promosi dilakukan melalui media sosial Instagram dan juga penjualan langsung di booth, serta adanya layanan pesan antar melalui platform online. Keunggulan dari usaha ini adalah harganya yang terjangkau dan juga memiliki topping yang berlimpah. Kedepannya, usaha Hello Mango akan meningkatkan promosi melalui berbagai media sosial dan juga meningkatkan variasi menu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan terkait usaha UMKM Hello Mango. Semoga dengan adanya hasil wawancara dan juga observasi yang telah kami lakukan dapat memberikan gambaran nyata bagaimana kegiatan UMKM yang dilaksanakan. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan analisis SWOT usaha Hello Mango, yang mana usaha ini berlokasi di Jalan Raya Sakti Pekanbaru. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rosa Amelia. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya ada Putri Ayu Sagala, kemudian ada Yunita Lestari, ada Anastasia Uli Lumban Gaul, dan ada Putri Ulya Mufidah. Saya Ayu. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari strength atau kekuatan. Jadi Hello Mango itu memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, menggunakan buah segar setiap hari sehingga kualitas produk tetap terjaga. Yang kedua, harga yang terjangkau sekitar Rp15.000 sampai dengan Rp18.000. Yang ketiga, memiliki menu unggul yaitu mango smoothies. Yang keempat, topping yang praktis dan juga menggunakan nilai tambah. Kemudian ada lokasi yang strategis dekat dengan kampus, kemudian dekat dengan pemukiman mahasiswa, serta tersedianya layanan online seperti Instagram, GoFood, dan juga GrabFood. Maka hal ini membuat Hello Mango cukup menarik di kalangan mahasiswa.
Baik, selanjutnya saya Tari akan menjelaskan bagian weakness atau kelemahan. Adapun kelemahan produk ini yaitu produk hanya bertahan 2-3 hari karena bahannya alami. Selanjutnya, brand masih di tahap pengenalan, lalu promosi digital belum dimaksimalkan, dan juga ada kapasitas produksi masih sekitar 80 cup per hari. Dan juga yang terakhir, variasi menu masih terbatas. Ini menjadi tantangan yang perlu dibaiki untuk pengembangan usaha Hello Mango ke depannya. Saya Tia yang akan menjelaskan mengenai opportunities dan strategi SO, yang dimana peluang yang dimiliki yang pertama ada tren minimum sehat berbahan buah sedang itu sedang meningkat. Lalu ada target pasar pelajar dan juga mahasiswa cukup besar. Lalu platform pesan antar mendukung penjualan dan media sosial efektif untuk promosi serta peluang penambah variasi menu. Lalu strategi SO yang bisa dilakukan itu yang pertama ada menjaga kualitas buah dan harga tetap terjangkau. Lalu meningkatkan promosi melalui media sosial dan juga layanan online. Saya Uya akan menjelaskan tips and strategi ST. Ancaman yang dihadapi yang pertama ada persaingan usaha smoothies yang semakin banyak, yang kedua harga bahan baku tidak stabil, yang ketiga perubahan selera konsumen, dan yang keempat kompetitor dengan inovasi produk baru. Sedangkan strategi ST-nya yang pertama menjaga kualitas dan harga agar tetap kompetitif dan melakukan inovasi menu agar tidak kalah saing. Halo teman-teman, di sini saya Amel. Saya akan menutup video kita pada kesempatan kali ini. Nah, dari paparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwasannya strategi WO ini adalah untuk memperkuat promosi digital, menambah variasi menu, mengurus legalitas usaha. Dan untuk strategi WT, itu untuk meningkatkan efisiensi operasional, mencari pemasok bahan baku yang lebih stabil, dan meningkatkan promosi agar tetap bersaing. Nah, dari analisis SWOT ini, dapat disimpulkan bahwasannya Hello Mango memiliki peluang besar untuk berkembang. Dan jika mampu memanfaatkan kekuatan dan juga peluang serta mengatasi kelemahan dan juga ancaman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Hello Mango. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan bisnis model kanvas dari usaha minuman sehat kami, yaitu Hello Mango. Nah, yang mana berfokus pada olahan buah segar seperti smoothies dan juga dessert buah. Dan nilai utama yang ditawarkan oleh Hello Mango itu adalah produk smoothies dari buah segar dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu sekitar harga Rp15.000 hingga Rp18.000. Selain itu, kami memberikan topping buah gratis di mana porsi yang melimpah, rasa yang segar, dan juga lokasi yang strategis dekat dengan kampus sehingga mudah dijangkau. Target pasar Hello Mango adalah pelajar dan mahasiswa di sekitar Pamulang. Selain itu, kami juga menyasar masyarakat umum, pengguna layanan GoFood dan GrabFood, serta orang-orang yang menyukai minuman sehat dan segar. Nah, dalam menjaga hubungan dengan pelanggan, kami memberikan pelayanan yang ramah dan juga cepat. Menjaga kualitas rasa tetap konsisten serta aktif merespon pelanggan melalui media sosial. Nah, kami juga menyediakan promo dan juga diskon musiman untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap Hello Mango. Untuk menjaga pelanggan, kami menggunakan beberapa saluran, yaitu penjualan langsung di booth, serta melalui platform digital seperti Instagram, GoFood, dan juga GrabFood, serta Shopee Food. Nah, jadi teman-teman, kegiatan utama dalam bisnis ini itu meliputi pembelian dan juga pengolahan buah, produksi smoothies dan juga dessert. Nah, pelayanan pelanggan, promosi digital, serta juga menjaga kebersihan dan kualitas produk. Sumber daya utama kami adalah bahan baku buah segar, kemudian peralatan seperti blender, freezer, dan juga booth usaha, 2 tenaga kerja, serta akun media sosial dan aplikasi online sebagai sarana untuk pemasaran. Selanjutnya, kami partnership. Kami bekerja sama dengan supplier buah, layanan GoFood dan GrabFood, serta distributor tambahan seperti susu, topping, dan kemasan untuk mendukung operasional bisnis. Nah, untuk struktur biaya meliputi pembelian buah, gaji karyawan, biaya listrik dan air, biaya promosi online, sewa tempat, serta biaya kemasan produk. Ya. Untuk sumber pendapatan berasal dari penjualan smoothies, sop buah dan juga salad buah, serta pesanan melalui aplikasi online.
Demikian presentasi dari kami tentang bisnis model Canva terkait produk Hello Mango. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan studi kelayakan usaha dari usaha Hello Mango berdasarkan lampiran 1 hingga 9. Di sini saya akan menjelaskan lampiran 1 mengenai asumsi untuk analisis keuangan. Usaha smoothies ini direncanakan memiliki periode proyek selama 3 tahun dengan kegiatan operasional berlangsung selama 12 bulan dalam 1 tahun. Perencanaan ini menunjukkan bahwa usaha dijalankan secara kontinu tanpa adanya musim penghentian produksi sehingga potensi pendapatan dapat diperoleh secara stabil sepanjang tahun. Dari aspek output, produksi, dan harga, usaha ini menargetkan kapasitas produksi sebanyak 40 cup smoothies per hari. Jika diakumulasikan jumlah produksi mencapai 1.200 cup per bulan atau sekitar 14.400 cup per tahunnya, produk smoothies dijual dengan harga rata-rata 18.000 per cup. Namun, terdapat variasi harga berdasarkan jenis buah yang digunakan, yaitu smoothies mangga itu dijual dengan harga 20.000 per cup, sedangkan smoothies alpukat dan buah naga masing-masing dijual dengan harga 18.000 per cupnya. Dengan kapasitas produksi dan harga jual tersebut, usaha diproyeksikan mampu menghasilkan pendapatan penjualan sebesar Rp273.600.000 per tahun. Dalam asumsi ini, disebutkan bahwa tidak terdapat kerusakan bahan baku maupun produk, sehingga seluruh hasil produksi diasumsikan dapat terjual dengan baik. Pada aspek tenaga kerja, usaha ini mempekerjakan total 3 orang tenaga kerja yang terdiri atas 2 orang pada bagian produksi dan 1 orang pada bagian pelayanan atau pemasaran. Pembagian tenaga kerja ini menunjukkan adanya pemisahan tugas yang jelas antara proses produksi dan pelayanan kepada konsumen agar operasional usaha dapat berjalan lebih efektif dan juga lebih efisien. Sementara itu, pada penggunaan input dan juga harga bahan baku, usaha membutuhkan beberapa jenis buah utama sebagai bahan dasar produksi smoothies. Kebutuhan mangga diperkirakan sebanyak 210 kg per bulan dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Alpukat dibutuhkan sebanyak 90 kg per bulan dengan harga Rp25.000 per kilogramnya, sedangkan buah naga sebanyak 120 kg per bulan dengan harga Rp20.000 per kilogramnya. Dari keseluruhan kebutuhan buah tersebut, maka total biaya pembelian buah per bulan mencapai Rp9.900.000. Selain bahan utama, usaha juga menggunakan bahan tambahan seperti susu, keju, creamer, dan juga bahan pendukung lainnya dengan total biaya sebesar Rp1.660.000 per bulan. Dengan demikian, total biaya bahan baku yang harus dikeluarkan setiap bulan mencapai Rp11.560.000. Biaya ini menjadi komponen utama dalam kegiatan produksi karena berkaitan langsung dengan jumlah output yang dihasilkan. Dalam asumsi pembiayaan, usaha ini tidak menggunakan pinjaman ataupun kredit dari pihak luar. Seluruh modal usaha berasal dari modal sendiri dengan proporsi sebesar 100%, sedangkan penggunaan kredit sebesar 0%. Oleh karena itu, usaha tidak memiliki jangka waktu kredit maupun beban bunga pinjaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha memiliki tingkat kemandirian modal yang tinggi dan juga tidak bergantung pada pembiayaan eksternal dalam menjalankan operasional. Sekian penjelasan saya mengenai lampiran pertama, selanjutnya lampiran kedua akan dijelaskan oleh Rosa Amelia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya investasi. Nah, pada lampiran 2 ini itu ditampilkan rincian biaya investasi yang diperlukan untuk memulai usaha smoothies. Biaya investasi merupakan biaya yang dikeluarkan di awal usaha dan digunakan dalam jangka panjang. Komponen biaya investasi itu terdiri dari perizinan, sewa bangunan, alat produksi, serta peralatan pendukung. Yang pertama adalah perizinan, di mana biaya perizinan itu disiapkan sebagai syarat legalitas usaha. Dan pada tabel itu belum dicantumkan nominal biaya, namun perizinan itu memiliki umur ekonomi selama 4 tahun. Yang kedua adalah sewa bangunan, di mana usaha ini menggunakan 1 unit bangunan dengan biaya sewa awal sebesar Rp1.500.000.
Nah, bangunan memiliki umur ekonomis 1 tahun dengan nilai penyusutan sebesar 18 juta rupiah per tahun dan nilai sisa 1.500.000 rupiah per tahun. Kemudian yang ketiga adalah alat produksi smoothies, di mana alat produksi yang digunakan adalah untuk proses pengolahan produk yang terdiri dari blender sebesar 300.000 dengan umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian ada pisau sebesar 30.000 dengan umur ekonomis 3 tahun, dan ada telenan sebesar 40.000 rupiah dengan umur ekonomis 3 tahun, serta ada sendok sebesar 20.000 rupiah dengan umur ekonomis 6 tahun. Nah, setiap alat itu memiliki nilai penyusutan yang berbeda-beda sesuai dengan umur ekonomisnya. Kemudian yang keempat adalah peralatan pendingin dan juga pendukung produk smoothies. Peralatan ini itu digunakan untuk menunjang operasional usaha, meliputi kulkas kecil sebesar 2 juta rupiah dengan umur ekonomis 10 tahun, kemudian meja produksi sebesar 3 juta dengan umur ekonomis 10 tahun, tablet atau HP kasir sebesar 1 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, papan nama sebesar 100.000 dengan umur ekonomis 7 tahun. Nah, total investasi yang digunakan dalam usaha ini berdasarkan perhitungan total biaya investasi usaha, yakni 5.290.000, di mana sumber dana investasi itu berasal dari dana sendiri sebesar 100% tanpa menggunakan kredit atau pinjaman. Dan dengan adanya penyusutan tersebut, penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus, yaitu penyusutan per tahun sama dengan jumlah biaya dibagi dengan umur ekonomis. Sedangkan untuk nilai sisa itu diperoleh dari nilai sisa sama dengan jumlah biaya dikurang dengan akumulasi penyusutan. Dan perhitungan penyusutan itu dilakukan untuk mengetahui penurunan nilai aset selama digunakan dalam kegiatan usaha tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya variabel, di mana pada tabel lampiran 3 itu ditampilkan rincian biaya variabel yang digunakan dalam proses produksi usaha minuman buah. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan banyaknya produksi. Dan biaya variabel dalam usaha ini itu terdiri dari 4 bagian utama, yaitu bahan baku, bahan pembantu, bahan pengemasan, dan tenaga kerja langsung. Nah, bahan baku yang pertama yaitu bahan baku utama yang digunakan terdiri dari mangga, alpukat, dan buah naga. Mangga itu digunakan sebanyak 210 kg dengan harga Rp25.000 per kilogram, sehingga biaya per bulan sebesar Rp5.250.000. Alpukat sebanyak 90 kg dengan biaya Rp2.250.000 per bulan, dan buah naga sebanyak 120 kg dengan biaya Rp2.400.000 per bulan. Total biaya bahan baku dalam 1 bulan adalah Rp9.900.000 atau Rp118.800.000 per tahun. Yang kedua adalah bahan pembantu. Bahan pembantu ini digunakan untuk menambah cita rasa dan kualitas produk, terdiri dari susu cair, keju, creamer, dan es batu. Nah, susu cair ini memerlukan biaya sekitar Rp1.200.000 per bulan, keju Rp60.000 per bulan, dan creamer itu Rp100.000 per bulan. Es batu Rp300.000 per bulan, sehingga total biaya bahan pembantu sebesar Rp1.660.000 per bulan atau Rp19.920.000 per tahun. Ketiga adalah bahan pengemasan, di mana biaya pengemasan ini meliputi cup plastik serta tutup cup dan juga sedotan. Cup plastik ini digunakan sebanyak 1.200 unit dengan total biaya Rp420.000 per bulan. Tutup cup dengan sedotan itu sebesar Rp60.000 per bulan, dan total biaya pengemasan adalah Rp480.000 per bulan atau Rp5.760.000 per tahun. Kemudian yang keempat adalah tenaga kerja langsung, yakni tenaga kerja langsung terdiri dari 2 orang yang bertugas dalam produksi dan pelayanan. Masing-masing menerima upah 1 juta per bulan, sehingga total biaya tenaga kerja sebesar 2 juta per bulan atau 24 juta per tahun. Nah, jadi berdasarkan perhitungan tersebut, total biaya variabel usaha ini itu berjumlah Rp13.560.000 per bulan atau Rp162.720.000 per tahun. Dan biaya terbesar itu berasal dari bahan baku karena merupakan komponen utama dalam proses produksi minuman buah.
Nah, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai estimasi biaya tetap atau fixed cost yang diperlukan untuk menunjang operasional usaha Hello Mango ini. Biaya tetap ini merupakan biaya yang besarnya relatif stabil setiap bulannya, terlepas dari volume produksi yang kita hasilkan. Berdasarkan pada tabel lampiran 4, terdapat 3 komponen utama dalam biaya tetap operasional kita. Yang pertama ada air dan listrik. Nah, kami mengalokasikan dana sebesar 200.000 per bulan. Ini mencakup kebutuhan energi dasar untuk kegiatan produksi dan juga administrasi. Lalu yang kedua alat tulis kantor atau yang biasa kita sebut dengan ATK. Dialokasikan sebesar 20.000 per bulan untuk keperluan pencatatan dan juga dokumentasi fisik. Lalu yang ketiga ada biaya lain-lain ataupun biasanya kita sebut dengan kebersihan sebesar 20.000 per bulan guna menjaga sanitasi dan kenyamanan area kerja. Lalu total akumulasi biaya jika ditotal secara keseluruhan, pengeluaran rutin bulanan kita adalah sebesar 240.000 per bulan. Apabila kita proyeksikan dalam jangka waktu 1 tahun, maka total biaya tetap yang harus kita siapkan adalah sebesar 2.880.000. Angka 2.880.000 inilah yang akan menjadi dasar perhitungan total biaya produksi tahunan dalam kategori biaya tetap. Selain itu, sebagai informasi tambahan untuk mendukung likuiditas operasional, kami juga telah menghitung kebutuhan modal kerja untuk jangka satu bulan. Dibutuhkan modal kerja sebesar Rp13.800.000 atau setara dengan Rp165.600.000 jika diakumulasikan selama 1 tahun penuh. Hal ini penting untuk memastikan seluruh proses bisnis berjalan tanpa hambatan arus kas. Lalu mengenai lampiran 5, proyeksi produksi dan juga pendapatan, saya akan menjelaskannya yang memuat mengenai target produksi dan juga proyeksi pendapatan kotor usaha kami. Dalam rencana ini, kami mau memfokuskan operasional pada 3 varian produk utama dengan target pasar yang optimis namun tetap juga realistis. Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 1, yaitu varian smoothies mangga, kami menargetkan volume penjualan sebesar 600 cup per bulan dengan harga jual 20.000 per cup. Produk ini diproyeksikan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 12 juta per bulan atau mencapai 144 juta dalam setahun. Varian smoothies naga, target volume produksi adalah sebesar 300 cup per bulan dengan harga 18.000 per cup. Pendapatan bulanan yang dihasilkan adalah sebesar Rp5.400.000 dengan total tahunan sebesar Rp64.800.000. Lalu yang ketiga ada varian smoothies alpukat. Sama dengan varian naga, target volumenya mencapai 300 cup per bulan dengan harga jual 18.000. Estimasi pendapatan bulanannya sebesar Rp5.400.000 atau Rp64.800.000 per tahunnya. Lalu kesimpulan total proyeksi secara akumulatif, target total produksi kami dari ketiga varian tersebut adalah 1.200 cup per bulan. Dari volume produksi ini, kami memproyeksikan pendapatan kotor atau gross revenue sebesar Rp22.800.000 setiap bulannya. Jika performa penjualan ini dipertahankan secara konsisten, maka total pendapatan kotor yang akan dicapai dalam 1 tahun operasional adalah sebesar Rp273.600.000. Angka ini merupakan basis pendapatan yang akan kami gunakan untuk menutup seluruh biaya operasional dan mengejar target profitabilitas perusahaan ke depannya. Baik rekan-rekan, setelah kita mendengar penjelasan dari lampiran 1 hingga lampiran 5, sekarang kita akan merangkum seluruh angka tersebut ke dalam proyeksi laba rugi usaha. Nah, disinilah kita akan melihat apakah bisnis Hello Mango ini benar-benar memberikan keuntungan yang nyata. Pertama kita lihat bagian pendapatan. Nah, usaha Hello Mango ini diproyeksikan menghasilkan Rp273.600.000 per tahunnya. Angka ini didapat dari target penjualan 40 cup per hari dengan rata-rata harga jual sebesar Rp18.000 hingga Rp20.000 seperti yang terlihat pada lampiran 5. Nah, untuk menghasilkan omset tersebut tentu ada biaya yang harus dikeluarkan. Nah, total pengeluaran kita adalah Rp167.364.000 per tahunnya. Nah, komponen terbesarnya adalah pada biaya variabel yaitu sejumlah Rp162.720.000. Nah, inilah adalah biaya bahan baku seperti mangga, naga, alpukat, dan cup. Nah, detailnya ada di lampiran 3. Nah, biaya ini disebut variabel karena jumlahnya mengikuti jumlah produksi. Selanjutnya pada biaya tetap sejumlah Rp2.880.000, mencakup biaya air, listrik, dan ATK. Nah, detailnya ada di lampiran 4 yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, biaya tetap ini tetap kita bayar berapapun jumlah smoothies yang laku.
Selanjutnya pada biaya investasi atau biaya penyusutannya ada sejumlah 1.764.000. Nah, ini adalah nilai susut alat-alat seperti blender dan kulkas dari waktu ke waktu, diambil dari lampiran 2. Nah, setelah pendapatan dikurangi total pengeluaran, kita mendapatkan laba sebelum pajak sebesar Rp106.237. Kemudian, kita alokasikan untuk pajak 11% sejumlah Rp11.686.000, sehingga laba bersih yang benar-benar masuk ke kantong kita adalah Rp94.550.000 per tahunnya. Jika kita hitung profit on sales-nya, kita mendapatkan angka 35%. Artinya, dari setiap 1.000 smoothies yang terjual, kita untung bersih sejumlah Rp350. Ini angka yang sangat layak atau angka yang sangat sehat untuk bisnis minuman seperti smoothies. Terakhir adalah BEP atau break even point, yaitu titik di mana usaha kita tidak rugi dan tidak untung, atau lebih tepatnya balik modal operasional. Nah, BEP per unitnya ada di 8.800 porsi. Artinya dalam setahun kita minimal harus menjual sekitar 8.809 cup agar biaya operasional tertutupi. Dan untuk BEP rupiah, ini biasanya merujuk pada biaya per unit atau per porsi dengan harga 11.662. Dengan target 14.400 cup per tahunnya, posisi kita jauh di atas BEP, sehingga bisnis ini sangat aman dan menguntungkan bagi pemilik usaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil proyeksi arus kas usaha Hello Mango berdasarkan sheet 9 Excel yang sudah tersedia. Saya akan membedah angka-angkanya secara berurutan dari poin A sampai H, beserta asal-usul perhitungannya. A. Arus masuk atau inflow. Kita mulai dari arus masuk. Pemasukan utama kita berasal dari total penjualan sebesar 273.600.000 yang konsisten dari tahun ke-1 hingga tahun ke-3. Namun di tahun 0 terdapat arus masuk sebesar 8.170.000 di mana asal angkanya didapatkan dari penjumlahan modal sendiri untuk investasi 5.290.000 dan modal kerja 2.880.000. Ini adalah dana awal yang kita siapkan. Selanjutnya, arus keluar di tahun 0. Pengeluaran kita sama dengan modal awal, yaitu 8.170.000 pada tahun operasional tahun pertama hingga tahun ketiga. Total pengeluaran kita adalah Rp201.286.033, di mana angkanya didapatkan dari hasil penjumlahan dari biaya variabel dan juga biaya tetap serta pajak 11%, Rp11.686.033. Arus bersih pada bagian C, di tahun 0 kita mencatat minus 8.170.000 karena itu murni pengeluaran modal. Di tahun pertama hingga tahun ketiga kita surplus sebesar Rp72.313.967. Asal angka ini didapat dari total arus masuk poin A dikurangi total arus keluar poin B, jadi didapatkan total Rp72.313.967. Cash flow untuk menghitung IRR pada poin D adalah hanya identik dengan arus bersih, yaitu minus 8.170.000 di awal dan 72.313.967 di tahun berjalan. Ini diambil langsung dari nilai arus bersih atau NCF untuk dimasukkan ke dalam rumus perhitungan tingkat pengembalian atau IRR. Selanjutnya, diskon faktor atau DF, kita menggunakan diskon faktor 12% untuk menghitung nilai waktu dari uang. Di tahun ke-1, angkanya 0,89, tahun kedua 0,80, dan tahun ketiga 0,71. Asal angka ini dihitung dengan rumus 1 dibagi 1 ditambah 0,12 N nilai. Semakin bertambah tahun, maka nilai faktornya semakin kecil. F. Present value atau PF. Bagian F ini adalah present value, yaitu nilai uang masa depan jika dinilai sekarang. Contohnya, di tahun ketiga, arus kas kita yang 72 juta sebelumnya dinilai sekarang adalah Rp51.471.653,35. Asal angka ini didapat dari cash flow dikalikan dengan diskon faktor pada masing-masing tahun.
Kemudian, kumulatif PF untuk melihat total akumulasi nilai dari tahun ke tahun. Di akhir tahun ketiga, totalnya adalah Rp165.515.947,07. Ini adalah penjumlahan beruntun. Contohnya, PF di tahun pertama dikurangi modal awal menghasilkan Rp56.396.041,96, lalu terus ditambah dengan PF tahun-tahun berikutnya. H. Analisis kelayakan usaha. Terakhir, indikator kelayakan bisnis kami, NPV atau Net Present Value sebesar Rp165.515.947. Angka ini diambil dari total akhir kumulatif PF karena nilainya positif, bisnis ini layak. Selanjutnya IRR atau Internal Rate of Return sebesar 278%. Angka ini didapat dari hasil perhitungan rumus IRR terhadap aliran kas di poin D. Karena jauh di atas 12%, maka bisnis sangat menguntungkan. Selanjutnya, Net B per C ratio. Di tahun pertama mencapai 21,26, didapatkan dari pembagian present value tahun berjalan dengan biaya investasi. Nilai di atas 1 menunjukkan keuntungan lebih besar dari biaya. Selanjutnya, payback period tercatat 1 bulan. Asal angka ini didapat dengan membagi total investasi awal dengan rata-rata arus kas bulanan. Karena keuntungan sebulan kami sudah melebihi modal awal, maka modal awal kembali hanya dalam 1 bulan. Dengan data-data ini, kita bisa percaya diri bahwa usaha Hello Mango ini sangat sehat secara finansial. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.